Kalau tujuannya seperti itu, gue siap bantu. Lo punya anggota berapa, lo kasih tahu gue datanya, gue bantu lo gimana caranya supaya menang. Afi berhasil melakukan hal yang bahkan sebenarnya banyak asosiasi besar tidak lakukan. Dengan tembakau lokal dari petani Indonesia juga, kita harus berpikir seperti regulator. Gimana caranya vape itu bisa lebih terjangkau? Benar. Menurunkan harga jualnya. Betul. Tapi gimana caranya harga jual turun dengan sehat gitu? Halo fam semuanya, ketemu lagi barengan gue Romedal. Ini adalah Afi Talks ya. Afi Talks episode kali ini adalah episode pertama kali. Ini sebenarnya episode kedua, cuman ini adalah pertama kalinya kalian bisa melihat seperti apa sih studionya Afi Talks. Dimana studio ini akan kita pakai untuk program Afi Talks kedepannya terus menerus. Dan di dalam sana kita sudah punya satu orang bintang tamu, bukan lain bukan adalah seorang sekretaris umum dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia dan juga seorang pebisnis di dunia vape, yaitu bos dari Born to Vape, Om Garin. Langsung aja kita samperin, kita masuk ke studio. Om Garin, apa kabar? Namaste. Namaste. Ya, kita tetap ikutin protokol kesehatan, kita duduk dengan jarak. Mungkin kalau udah berjarak ini udah lebih aman, mungkin saya agak turunin masker kali, nggak apa-apa kali ya. Biar nanti fans di rumah Vapor Indonesia tahu, ini loh sekretaris umumnya APVI, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Om Garin Kartasasmita. Ada efek tepuk tangan di situ. Editor capek ya. Dan Om Garin ini juga merupakan pengusaha vape ya Om ya. Ya. Nah, Born to Vape ya Om ya. Nah, mungkin Om bisa ceritain sedikit ya Om. Born to Vape, kemudian gimana ceritanya sampai perjalanan Born to Vape bisa seperti sekarang. Artinya perjalanan bisnis lah ya di vape. Perjalanan bisnis. Jadi gue mulai vape pertama 2016. Itu gue memang niat berhenti ngerokok. Gue beli vape dari sepupu itu, masih susah dari toko. Dari sepupu jualan, toko gue langsung gue tinggal. Gue nge-vape 2-3 bulan, sempat belanja di beberapa toko, salah satunya di tokonya Ketua Umum di Bekasi. Yang gue rasain gue belanja di situ, di tokonya Ketum, gue ngantri sampai 2 jam saat itu. Dia Vaporista 2, logonya ngantri 2 meter belakang. Gue liat tuh, rame banget ya gitu. Antusiasmenya orang mau nge-vape ini tinggi banget. Dan gue pikir, gue liat vape ini karena gue merasakan gue mau nge-vape sebagai pengganti rokok. Gue yakin bahwa nggak hanya gue aja di Indonesia ini yang berpikir seperti itu gitu. Jadi gue lihat vape ini sebagai bisnis masa depan gitu. Saat itu bisnis gue masih belum vape, gue ada bisnis di impor alat konsumsi, gue ada bisnis yang lain juga. Nah, saat itu gue putuskan gue mau masuk ke vape. Gue tanya ke teman-teman, numpang belanja ke VJ sempat gitu. Nah, di bulan pertama gue buka toko, gue langsung join Afi. Kenapa? Karena gue yakin kalau gue ingin serius di satu bisnis, gue harus masuk asosiasinya. Gue harus tahu semua suppliernya. Gue harus tahu menu-nya, gue harus bisa belajar dari mereka. Di situ gue udah masuk asosiasi. Gue datang ke Fair 2016. Tahun 2016. Ya, 2016 tuh di Ekopang. Di Ancol, iya. Yes, Ekopang Ancol. Nah, kebetulan ada sepupu gue itu temen sekolahnya Ketum dulu. Ketum waktu itu masih wakil ketua. Jadi gue datang ke sana, lihat booth Indonesia Vapor kan udah bertingkat gitu. Gue lihat ada dia di atas lah. Gue malah ada sepupu gue dikenalin, ngobrol dikit bahwa gue ada pengalaman di HIPMI. Gue cerita kalau misalkan gue Afi ingin butuh lagi pengurus atau ada pembentukan susunan kepengurusan yang baru, gue mau ikut bantu. Itulah asal muasal. Akhirnya pada saat Ketua Aryo menjabat 2017 waktu naik pertama jadi ketua, juga mengajak Om Garin untuk bidang organisasi ya. Betul. Jadi 2017 kan Munas waktu itu. Munas, Ketum Aryo sama mantan Ketum. Hey, sebelum Munas itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya Ketum tuh telepon, bisa nggak lo ke kantor sebentar? Mau ngobrol-ngobrol aja. Gue juga bingung saat itu, gue nggak tahu ya. Gue mikirnya ini bos vape, sedangkan gue baru mulai, tiba-tiba dia mau ketemu gue, mau ngobrol sebentar, mau ngapain. Tapi gue sambut aja, gue bilang, oh iya boleh, gue kesana, mau jam berapa? Jam 8 gitu. Gue masuk ke kantor dia waktu masih di Trogong ya, di atas Vape Kitchen. Masuk ke ruang kerja dia, cuma berdua ternyata kita. Berdua, situ kita ngobrol 2-3 jam. Dia tanya, menurut lo gimana kalau gue nyalon jadi ketua API? Gue tanya balik, alasan lo apa mau jadi ketua API? Dia cerita, menurut dia vape itu harus legal, vape itu harus jadi besar, vape itu harus bertumbuh, nggak bisa gini-gini aja. Dia cerita segala macam visi misinya dan gue tertarik di situ. Gue bilang, oh kalau tujuannya seperti itu, gue siap bantu.
Lo punya anggota berapa, lo kasih tahu gue datanya, gue bantu lo gimana caranya supaya menang. Ya, Gitu. Itu. Dan di situ juga makanya lu jadi tim sukses, atur strategi dan lain-lain. Ya, gitu. Sampai akhirnya kan terpilih. Betul. Tapi gue memang masuk ke bisnis vape, walaupun gue masuk dari toko, gue bukan hanya ingin punya toko kan. Artinya gue masuk ke vape itu gue ingin sebetulnya beranjak ke hulunya. Yang gue minati dari awal sebetulnya. Hulu itu adalah? Nah, itu yang sekarang gue build sebetulnya, setahun terakhir lah. Oke. Nah, setahun terakhir gue bikin perusahaan produksi nikotin lokal. Oke. Nikotin lokal dengan tembakau lokal dari petani Indonesia juga. Jadi itu sangat bagus buat petani Indonesia. Betul. Petani Indonesia tidak dirugikan, malah merasa diuntungkan. Selain mereka bisa supply ke rokok, mereka juga dapat omset dari vape. Itu bagus banget. Ya, karena kan kita juga di AVI kita mencoba menurunkan HPP-nya si produsen kan. Ya, betul. Ini. Karena kita di AVI nggak bisa hanya berpikir sebagai pedagang, kita harus berpikir seperti regulator. Betul. Jadi, gimana caranya vape itu bisa terjangkau, bisa lebih terjangkau. Benar. Menurunkan harga jualnya. Betul. Tapi gimana caranya harga jual turun dengan sehat gitu. Ya, jangan sampai mengurangi, memotong margin. Betul. Tapi justru kita harus bisa membabat HPP-nya lebih rendah. Betul. Nah, itu yang kita jalankan. Kebetulan gue juga punya visi bisnis ke arah sana, jadi selaras terus nih sampai sekarang. Oke, iya. Dan gue tahu betul ya teman-teman semuanya ya. Periode 2020-2023, periode barunya ketua umum kita yang sekarang Aryo, itu juga kebetulan tim sukses kita kerja bareng. Ada Om Garin, ada gue, dan teman-teman lainnya, ada Bang Olan dan lain-lain. Dan kita lihat kabinet di tahun 2020 sampai 2023 ini, gue lihat adalah berisikan orang-orang yang materialnya secara apa ya? Gue rasa akan bisa menjanjikan sesuatu yang lebih besar lagi juga. Kalau di periode lalu kita berhasil melegalkan diri, gue rasa di periode kali ini mungkin kita bisa one or two step ahead, lebih maju lagi juga nantinya. Itu yang kita harapkan tentu ya pastinya semuanya. Kalau dari Om Gary sendiri sebenarnya dari sisi APVI-nya nih, apa sih sebenarnya goals utama yang mungkin kita bisa iming-imingkan lah paling tidak dulu yang sedang kita kerjakan untuk vapers Indonesia, biar teman-teman semua tuh lebih tahu lagi juga tentang APVI. Ya, mungkin gua start dengan apa yang kita udah kerjakan juga dulu sebelumnya ya. Yep. Jadi awal kepengurusan di 2017 waktu ketum pertama kali terpilih sebagai ketua umum, dia mulai pilih jajaran kabinetnya. Dia pilih berembuk, waktu itu dia udah pilih sekumnya dulu pertama, Om Edi waktu itu. Lalu ajak gua sama Om Olan sebagai dari tim sesnya, lalu kita berempat berembuk. Kira-kira bidangnya butuh apa aja dan siapa kira-kira yang tepat di situ. Nah, lalu kita diskusi sampai terpilihlah satu susunan termasuk Romeda juga dan teman-teman yang lain. Nah, di situ memang goal utamanya dari ketum sebelum dia mencalonkan diri pun, goal utamanya pertama adalah legal. Karena kita tahulah saat itu banyak banget razia. Jangankan buat kita pedagang, buat vapers saja gitu. Mau ke satu toko di hari ini ke sana, besoknya dia mau ke sana tokonya tutup. Iya, betul. Karena di zaman itu benar-benar razia dalam arti yang sangat kita sesalkan adalah karena sebetulnya bukan razia tentang kepolisian ya, tapi karena banyak oknum yang memanfaatkan momen. Betul. Dan itu juga membuat masyarakat itu tidak 100% percaya terhadap produknya. Kenapa? Karena kalau mereka lihat kalau masih dirazia berarti belum tentu aman dong. Ini kenapa masih dirazia? Kenapa nggak bisa legal? Gitu. Nah, kita yakin kalau kita udah legal saat itu, maka akan memberi kepercayaan yang lebih tinggi di publik. Trust di publik bertumbuh karena legalitas dinyatakan oleh pemerintah. Betul. Nah, itu yang kita kejar. Sampai akhirnya berhasil di Juli 2018 kita kerja bareng-bareng. Mulai lebih concern ke organisasinya, bahwa kita walaupun ada beberapa asosiasi vape nggak hanya APVI, tapi gimana caranya kita harus jadi leadernya. Gitu. Dan itu terbukti karena secara jumlah member AVI adalah terbesar, dan tiap kali apapun regulasi yang ingin dilakukan oleh badan pemerintah apapun, mereka selalu membicarakan itu terhadap APVI. Jadi artinya kita tuh sangat berhasil mewujudkan itu tadi sebenarnya. Betul. Nah, ketum punya target, karena gue saat itu bidang organisasi, dia kasih target, gue pengen 1000 member gitu. Saat itu kemungkinan ada 2.000 sampai 3.000 toko, dia pengen 1.000-nya itu ada di APVI. Gua agak khawatir juga karena gua nggak yakin setahun bisa gua negosiasi satu periode ini ya, gua kejar 1.000 gitu. Oke. Lalu dia ingin kepengurusan di daerah-daerah, provinsi dan kota kabupaten. DPW, DPD. Lalu kita bentuk DPW untuk provinsi, DPD untuk kota kabupaten di bawahnya.
Kita coba keliling, waktu itu banyak banget asosiasi daerah, asosiasi Bandung, Bali, Tangerang punya sendiri, Banten punya sendiri gitu. Kita coba lobby. Jadi gua sama ketum, gua coba buka omongan, lalu gua sama ketum datang, kita roadshow. Akhirnya kita bikin roadshow yang resmi sama Romela juga, sama teman-teman pengurusan lain. Kita ke Makassar, ke Medan, mana-mana kita bentuk kepengurusan. Kita jelaskan bagaimana AFI itu apa, tujuannya AFI itu apa, benefit masuk AFI itu apa. Lalu kita ajak mereka join dan bentuk kepengurusan di daerah tersebut. Udah ada kepengurusan di 8 provinsi dan 7 kota kabupaten. 8 provinsi, 7 kota kabupaten. Sebenarnya itu udah bagus dan membernya udah 1.000. Membernya udah 1.000, itu yang paling penting. Artinya target yang ditetapkan tercapai, member 1.000 tercapai, legalitas tercapai gitu. Dan gue rasa itu prestasi yang sangat amat bagus yang bisa dipersembahkan oleh periode lalu. Nah, yang periode sekarang Om? Nah, periode sekarang kita mencari batu loncatan kedua. Jadi sebetulnya kalau kita cek di data, kalau tahun ini nggak ada pandemi, kita tahun ini bisa 3 kali lebih besar dibanding 3 tahun lalu. Mungkin dibanding tahun lalu. Ya, mungkin 3 kali, 5 kali lebih besar. Itu kita bisa lihat karena kita udah legal ya, kita semua produsen harus beli pita cukai. Jadi kita bisa lihat mudah dengan berapa pita cukai yang laku gitu. Artinya itu mewakili berapa jumlah botol yang terjual. Nah itu harusnya kalau nggak ada pandemi, tahun ini 3 kalinya tahun lalu, tapi karena ada pandemi hampir 2 kalinya, jadi kita ada peningkatan hampir 60% ya. Ya, di tahun ini aja itu kita sudah berhasil membantu menyumbang negara sebesar berapa ya kemarin ya? Angkanya 680 miliar. 680 miliar, teman-teman semua ya, bayangin. Tahun lalu 420 miliar. Artinya lompatnya besar sekali. Ya, dan pemerintah jadi sangat perhatian terhadap kita. Kenapa? Ini bisnis udah pandemi, di saat bisnis lain semua jatuh, ini malah naik. Ini masih bisa tumbuh gitu. Ini masih bisa tumbuh omsetnya. Dan bayangkan, ini umurnya baru legal 2 tahun. Ini bayi masih baru belajar berjalan. Bayangkan visinya kalau anak ini udah umur 20 tahun. Ini gurita luar biasa. Ini adalah sebuah industri yang harus kita jaga sama-sama. Jadi kalau kalian yang lagi nonton video ini, kalian orang-orang yang nggak benar di dunia vape, tolong stop, menyingkir dari dunia vape atau kita babat kalian sekalian. Atau kalian berubah jadilah orang-orang baik yang berbuat kebaikan, memberikan kontribusi bagi industri dan berjalan. Yang gue bilang tadi, orang-orang buruk, hey, lo orang yang manfaatin momen-momen untuk narkoba disaut-sautin sama vape, kemudian hal-hal yang seperti itu, minggir atau kita babat sekalian. Kita babat sekalian karena kita sudah punya juga namanya Satgas AFI Om ya. Kita punya Satgas AFI yang langsung bekerja sama dengan BNN dan juga pihak-pihak kepolisian dan juga pihak-pihak pemerintah yang berwajib yang memang pada ranahnya. Jadi jangan ganggu industri ini. Kalau kalian macam-macam langsung babat. Jadi memang kelebihannya kita, ini bukan kata saya ya, tapi kata regulator, kata pemerintah lah cerita. Vape ini lebih kompak dan walaupun masih kecil tapi mau tertib. Gitu. Sedangkan di luaran yang udah besar aja belum tentu tertib. Tapi kita mau capek gitu. Kita mau menindak toko yang masih jual underage, kita mau repot-repot kayak begitu. Betul. Karena kita selalu ingin gimana caranya kita jadi anak yang baik tapi juga memberi sumbangsi besar kepada pemerintah. Betul. Menjadi anak yang baik di mata pemerintah itu sangat baik. Kenapa? Karena suatu hari nanti ketika kita punya keluhan dan masalah terhadap sebuah regulasi, mereka akan mau mendengarkan kita dan memberikan kita solusi. Itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita berkontribusi buat pemerintah. Dan satu lagi mungkin, kemarin pada saat pemilihan ketua umum yang baru, itu betul-betul serunya minta ampun ya. Jadi kayak vapers tuh yang mungkin pemilihan presiden tuh nggak seseru itu buat para vapers. Tapi waktu pemilihan ketua umum yang baru serunya luar biasa. Kampanyenya terasa, kemudian berbagai macam bumbu ada di dalam sana gitu. Itu terjadi tuh karena apa sih? Kok bisa sampai seseru itu tuh kenapa? Sebetulnya kalau kita bicara regulasi, perumusan regulasi itu ada 3 pihak. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada pengguna. Nah kita tahu ada asosiasi pengguna dan ada asosiasi pengusaha vape yang lain. Jadi bukan hanya AFI yang berperan dalam setiap perumusan regulasi. Tetapi karena pengaruhnya AFI sangat kuat di situ. Jadi semua merasa arah kemana AFI akan mengarah, maka disitulah vape akan mengarahnya. Jadi teman-teman pengusaha dan pengguna merasa bahwa AFI ini sangat penting. Nah, jadi si Munas ini lebih agak keras ya, keras kerat banget, kerat banget. Gitu. Karena
menjadi ketua umum AFI sekarang ini sangat menentukan arahnya industri vape ke depan. Betul. Visi misinya sangat menentukan. Menurut gue, yang harus menjadi seorang ketua adalah orang yang memiliki visi yang bagus untuk industri. Dan kalau gue sih sekarang sangat bersyukur karena memang ketua umumnya sekarang adalah itu memang Aryo adalah orang yang sangat gue respect. Aryo adalah orang yang menurut gue sangat pas menjabat menjadi ketua umum saat ini. Dan semoga semua program kerja dari Aryo dan kabinet-kabinetnya di periode kali ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi juga. AFI berhasil melakukan hal yang bahkan sebenarnya banyak asosiasi besar itu tidak lakukan. Baik, thank you banget sekali lagi nih buat Om Garin. Om Garin, mungkin ada yang mau disampaikan tentang Born to Vape, tentang nikotin buatannya dari perusahaan Om Garin sendiri juga dan lain-lain ke teman-teman vaper, boleh dong? Boleh dong, promosi sih gimana? Boleh dong, boleh dong. Ya, jadi gue develop perusahaan nikotin ini udah 1 tahun lebih sebetulnya perencanaannya, tapi sejak pandemi mulai merasakan penurunan di bisnis gue yang lain, lalu gue sangat fokus mempercepat usaha ini. Jadi gue memang memproduksi nikotin dari tembakau asli Indonesia, dan itu udah di develop sekian lama. Kita bikin sebaik mungkin, kualitasnya sebaik yang impor yang mahal. Malah mungkin kalau bisa lebih baik, gue akan terus usahakan lebih baik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Semoga teman-teman produsen, teman-teman brewer bisa mencoba. Gue juga lagi sebar sampel ke mana-mana. Bagi yang masih butuh sampel bisa kontak gue. Semoga produknya memuaskan dan bisa membuat teman-teman lebih hemat lagi produksinya. Iya, saya suka sekali kata terakhirnya, membuat budget HPP produksi kita lebih hemat. Om, tolong sampelnya saya. Liquid saya banyak nih Om. Lumayan kalau modalnya turun. Teman-teman vaper jangan khawatir ya. Kalau modalnya turun, harga jual kita turunin juga. Iya, teman-teman. Oke, kalau gitu thank you banget Om Garin buat waktunya. Udah jauh-jauh datang ke studio AFI Talks ya. Thank you banget, kita appreciate banget. Dan tentunya kita selalu berharap yang terbaik buat vapers Indonesia. Teman-teman vapers Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau kalian vapers, kalian wajib subscribe channel ini. Kita tunggu sama-sama, kita buat fasilitas yang bisa tidak hanya menginspirasi, tidak hanya mengedukasi, tapi juga bisa membantu perkembangan market Indonesia pada nantinya. Gue Robert cabut, thank you sekali lagi. Namaste Om Garin ya, thank you banget. Jangan lupa buat like, subscribe, share channel ini, karena ini merupakan channel yang akan menjadi sebuah fasilitas tidak hanya menginspirasi, mengedukasi, tapi juga mensupport perkembangan industri vape di Indonesia. Ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian, like, terus tungguin episode berikutnya di minggu depan. Jangan lupa berbuat kebaikan.